Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, kali ini lanjutan dari alur cerita Rise from the Rubble part 8. Tanpa nunggu lama and let's check it out. Sebelum kita membahas kelanjutan alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble, kita review sekilas tentang cerita kemarin, di mana Zofan telah menerima hadiah berupa skill, uang, bahkan tempat tinggal yang megah. Dan tepat hari ini, pesta keluarga Lee pun digelar. Setelah Zofan dan teman-temannya memasuki pesta tersebut, pemandangan mewah dari dekorasi keluarga Lee membuat Zofan terkesan dan menyeletuk berapa jumlah uang yang mereka habiskan untuk pesta ini. Kemudian Ruji menyahut pesta ini bukanlah seberapa jika Lee Hongwoo mendapatkan posisi pertama. Ditambah, menurut informasi yang beredar, sejak 5 tahun terakhir, keluarga Lee yang tidak begitu kuat dan biasa tiba-tiba menghabiskan uang dalam jumlah fantastis untuk membeli senjata dan merekrut orang-orang dalam skala besar. Mendengar hal itu, Zofan sontak berprasangka apakah semua kemewahan yang didapat dari keluarga Lee adalah hadiah karena telah menuduh ayahnya selama di pengadilan. Ditambah, terdapat rasa penyesalan Zofan ketika masih muda karena melewatkan bukti pada masa itu. Sudut pandang lalu berubah kepada Lee Hongwoo yang melihat kedatangan Zofan dengan kesal. Tak lupa dia juga memprovokasi pria bertubuh besar dengan berita kematian ular kembar. Kemudian pria berbadan besar tersebut segera menghampiri Zofan dan memperkenalkan namanya. Dia adalah Lee Rong, guru dari saudara kembar Lee Chi dan Lee King. Dengan sedikit menyanjung Zofan, Lee Rong segera memberitahu niatnya untuk mengajak Zofan sparring. Mendengar hal itu, Pupan, Jizan, bahkan semua orang yang ada di pesta dibuat kaget olehnya. Memanfaatkan momen itu, Lee Hongwoo juga menyudutkan Zofan untuk segera menerima tawaran sparring dari Lee Rong, dengan dahly sebagai ajang pembuktian Zofan jika dia tidak berbuat curang dalam operasi gabungan waktu itu. Merespon hal tersebut, Zofan dengan angkuh menerima tantangan itu, sembari mengatakan bahwa dia sedang berpikir alasan apa yang harus dia katakan jika nanti keluarga Lee akan mati di tangannya sekali lagi. Sparring pun dimulai. Tanpa menunggu lama, Lee Rong langsung melompat di hadapan Zofan, sembari menghantamkan martil yang hanya menghancurkan pijakannya. Tanpa memberikan jeda untuk Zofan bernafas, Lee Rong langsung menyerangnya kembali dengan skill rank E combat miliknya. Menanggapi serangan tersebut, Zofan hanya bisa menghindar sembari meningkatkan skill manuver Willow Blossom Slash-nya. Dan ketika celah terlihat dari pergerakan Lee Rong, Zofan segera memberikan serangan terbaiknya, gabungan di antara semua skill aktif dan pasifnya. Sebuah gerakan cepat dengan tebasan tajam dari skill Shadow Flash Blade dapat menembus pertahanan dari perisai Lee Rong hingga menewaskannya dengan sekejap berkat efek pasif dari senjata penetrasi milik Zofan. Sparring pun berakhir dengan cepat, dengan Zofan yang keluar sebagai pemenangnya, dan Zofan mendapatkan tambahan 3 poin stat karena telah membunuh prajurit tingkat lanjut. Seluruh orang yang melihat pertandingan itu seketika terdiam. Bahkan Pupan dan Jizan ikut ketakutan dengan perkembangan Zofan yang sangat cepat. Tanpa diduga, Lee Zong segera berlari ke arah Zofan dengan marah, sembari berniat melancarkan serangan dahsyatnya. Akan tetapi, serangan tersebut berhasil diblok oleh Pu Hao, dan bentrokan antara warlord sekilas terjadi sebelum kedatangan Wei Cheng San yang menghentikan pertikaian tersebut. Setelah kondisi mereda, tak lupa Zofan mengucapkan terima kasihnya kepada Paman Hao karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan berkat kejadian itu, Zofan telah membuktikan dirinya kepada semua orang bahwa dia sangatlah kuat. Akhirnya, pesta megah tersebut telah usai dengan rasa malu untuk keluarga Lee yang telah dikalahkan di depan umum. Beralih sekilas saat pesta telah usai, di mana Lee Zong menampar anaknya karena tindakan bodoh yang dia lakukan.
dan segera menyuruh Li Hongwu untuk membunuh Zuo Fan dengan cara apapun agar rencana yang dia susun bertahun-tahun dapat terlaksana. Bertepatan dengan obrolan Li Zong dengan anaknya, terdapat wanita berkacamata yang sedang menguping obrolan mereka dari jauh. 1 minggu telah berlalu dan Zuo Fan hanya menghabiskan waktu untuk latihan dan latihan demi memperpendek jarak antara dia dan si tua bangka, Li Zong. Ketika Zuo Fan kebingungan untuk mengumpulkan poin demi menaikkan statnya, Ruje tiba-tiba datang dan menyampaikan pesan untuknya, yakni menyuruh Zuo Fan segera bersiap-siap untuk misi pertamanya sebagai tim dari asosiasi tentara bayaran. Berjalan menuju tempat pertemuan, tiba-tiba suara tak asing mengagetkan Zuo Fan. Dan benar, dalam tim tersebut terdapat Pu Pan yang satu-satunya orang yang dia kenal. Posisi tim tersebut terdiri dari 2 prajurit tingkat lanjut, Ku Feng sebagai tanker, Gan Gi sebagai pengintai, dan 1 prajurit tingkat warlord pemula sekaligus kapten dari tim tersebut, yakni Xin Jian. Tim mereka adalah tim top dari asosiasi tentara bayaran yang dijuluki dengan Sword Han. Lalu, si Jian memperingati Zuo Fan dan Pu Pan untuk cepat beradaptasi ketika misi berlangsung. Dan dia tak segan mengeluarkan mereka jika ada yang menghambat misinya. Tanpa berleha-leha, mereka langsung berburu monster tingkat D untuk pemanasan. Memasuki hutan di dekat Gunung Ghost Ren, mereka langsung dicegah oleh seekor monster rank D, Foxtail Arrow. Kemudian si Jin memberhentikan mobilnya untuk membunuh monster lemah tersebut sebagai bentuk tahap ujian. Kesal karena dianggap remeh oleh kapten, Pu Pan segera berlari ke monster tersebut dengan menggebu-gebu. Melihat semangatnya, Zuo Fan akhirnya terdiam dan hanya melihat Pu Pan beraksi. Pasalnya, monster tersebut adalah lawan yang cocok bagi Pu Pan yang memiliki shield barrier sehingga serangan jarak jauh dari Foxtail tidak akan melukainya. Dan ketika Pu Pan bertahan sekaligus memperpendek jaraknya, dia segera menabrak monster itu dengan tameng yang dia punya hingga menjatuhkan Foxtail dan tergeletak. Zuo Fan yang melihat itu langsung memuji Pu Pan sembari mengambil last hit dari monster tersebut dan mendapatkan 3 poin untuk pasokan poinnya. Tak hanya Zuo Fan yang memujinya, si Jian, Ku Feng beserta Gan Gi juga membenarkan perkataan Zuo Fan, serta mereka semakin penasaran tentang seberapa kuat Zuo Fan sehingga membuat Pu Pan yang sekuat itu tetap merendah di hadapannya. Berselang sejenak setelah Pu Pan berhasil mengalahkan Foxtail, tiba-tiba Zuo Fan merasakan sesuatu yang datang. Dan benar saja, 2 bunglon yang berlari dengan cepat menuju arahnya. Merespon itu, si Jian segera terjun dari pohon dan berniat menyelamatkan anggota barunya. Tapi dia langsung dikagetkan ketika Zuo Fan membunuh 2 reptil tersebut dengan sekali tebas. Berkat aksi itu, si Jian dan anggota lainnya terkesima dengan si jenius tiada tanding yang telah masuk dalam anggota timnya. Dan tak lupa, si Jian juga meminta maaf kepada Pu Pan dan Zuo Fan karena tadi telah meremehkannya. Pemburuan mereka pun berlanjut hingga malam. Dan saat ini mereka telah beristirahat sebelum gelombang berikutnya datang. Lalu si Jian mengutarakan targetnya, yakni membunuh 1 monster tingkat warlord pemula. Pasalnya, 1 monster warlord tingkat pemula sangatlah langka, dan jika bertemu dengannya dibutuhkan berhari-hari bagi tim kecil ini untuk mengalahkannya. Dan tak lupa reward yang diberikan untuk 1 monster tingkat warlord pemula sebesar 100 juta. Mendengar hal tersebut, Zuo Fan sangat bersemangat akan menantikan monster tingkat warlord pemula. Waktu tenang mereka terpaksa usai ketika Gan Gi datang setelah memancing gerombolan monster rank D, Frenzied Snow Massive. Lalu, si Jian memerintahkan yang lain untuk menjaga formasinya jikalau monster itu tiba-tiba bermutasi. Mendengar hal tersebut, Zuo Fan dibuat heran olehnya. Kemudian, Kung Feng menjelaskan bahwa monster Frenzy Snow Massive adalah monster yang cepat dalam bermutasi.
sebab dipicu oleh pertempuran yang intens yang membuat mereka cepat dalam berkembang. Oleh karena itu, mereka harus membunuhnya dengan cepat tanpa terkecuali. Setelah Gangi melompat dan mengisi formasi pertahanan tersebut, gelombang serangan pun datang. Satu persatu mereka membunuh monster serigala itu tanpa ampun. Meskipun monster tersebut sangat lemah, tapi jika itu pertarungan solo, bahkan prajurit setingkat warlord akan kelelahan karena keganasan koloni tersebut. Tiba-tiba, Gangi yang melihat Zhuofan terfokus pada monster berniat menusuknya dari belakang. Namun, Gangi malah diselamatkan oleh Zhuofan saat salah satu monster yang ingin menyergapnya dari atas. Melihat respon cepat itu, Gangi mengurungkan niatnya untuk mencelakai Zhuofan. Dan sekarang kita tahu bahwa di dalam kelompok mereka terdapat satu pengkhianat. Saat pertarungan dengan monster serigala itu semakin intens, ledakan terjadi dari bawah. Dan kalian pasti tahu, dalang dari ledakan tersebut ialah ulah dari Li Hongwu. Dan bencana pun mulai bertambah ketika seekor monster frenzy telah bermutasi yang hampir menyelakai Kung Feng. Tiba-tiba si Jian mengambil inisiatif untuk berhadapan dengan monster mutasi itu seorang diri dan memerintahkan yang lain untuk bertahan dengan gerombolan monster yang masih mengepungnya. Dan ketika si Jian ingin naik level ke ranah warlord, sebuah tusukan pedang menembus dadanya. Dikagetkan dengan ulah Gangi yang menusuk dada Xing Jian, mereka pun terdiam. Kemudian Gangi langsung melompat dari tower dan mengatakan bahwa semua ini ulah Zhuofan yang telah membuat keluarga Li marah. Dan bersambung. Sekian alur cerita yang bisa aku berikan. Terima kasih sudah klik video ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. 俺のこと俺は司？ 茜の双子の